Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 2 sampai yang ke-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah Iman di Tengah Kesulitan. Kakak saya pernah berkata mempercayai Allah ketika segala sesuatu baik-baik saja itu mudah. Mempercayai Allah di tengah keterbatasan dan kesulitan itu baru luar biasa. Perkataan kakak tampaknya benar. Ketika dihadapkan pada segudang masalah, mampukah kita mempercayai Allah? Sama seperti ketika semuanya baik-baik saja. Ketika berada dalam penjara, Yohanes mengutus murid-muridnya kepada Yesus untuk bertanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Saat itu Yohanes tampak meragukan Yesus sebagai Mesias. Padahal sewaktu Yohanes membaptis Yesus, Roh Allah sendiri bersaksi kepadanya, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Dalam Matius pasal yang ketiga ayat 17. Mungkin Yohanes berpikir jika Yesus adalah Mesias, mengapa dia tidak melepaskan aku dari penjara? Padahal aku begitu giat memberitakan Injil. Menanggapi keraguan Yohanes, Yesus tidak menjawab ya atau tidak, melainkan menunjukkan bukti keilahiannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan orang miskin memperoleh pengharapan. Siapakah yang bisa mengerjakannya kalau bukan anak Allah? Setiap kita pasti pernah ditolong Tuhan, tetapi seperti Yohanes, ketika dihadapkan dalam pergumulan berat di mana kita seolah tidak melihat tangannya bekerja, kita lalu kembali meragukan Tuhan. Kebenarannya adalah bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi Dia bekerja bukan dengan cara kita. Ini kalimat penting ya. Kebenarannya adalah bukan Tuhan tidak bekerja, tetapi Dia bekerja bukan dengan cara kita. Bagaimanapun situasinya kehidupan kita sekarang, tetaplah percaya kepadanya. Lebih lagi biarkan Dia berkarya dalam kehidupan kita sesuai dengan hikmat-Nya. Sekalipun terkadang merupakan tantangan mempercayai Allah, merupakan pilihan yang paling tepat bagi kehidupan kita. Oke, hari ini kita akan membahas ini ya. Keraguan ketika seorang mengikuti Yesus dan cara mengatasinya. Ya. Oke, mari kita baca ayatnya. Ayatnya cukup singkat sekali ya. Hanya 5 ayat ya. Matius pasal yang 11 ayat 2 sampai 6, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah pada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbagilah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Nah, ini sangat wajar ya, ada timbul keraguan dari Yohanes, ya. Karena Yohanesnya masalahnya ada di dalam penjara ya. Ya, gitu. Kemudian dia nyuruh murid-muridnya, karena dia di dalam penjara ya nyuruh muridnya untuk bertanya, karena muridnya kan nggak ada di dalam penjara, gitu ya. Nah, sebelum kita menyelidiki kenapa kok Yohanes ini sampai ragu, alangkah baiknya kalau kita mengetahui latar belakang daripada Yohanes ini seperti apa. Di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-15 dikatakan, Yohanes ini adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Saudara, sepanjang yang saya tahu tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya ya. Tapi ini Yohanes Pembaptis bisa seperti itu. Yang kedua adalah bisa seperti itu bukan karena kemampuannya Yohanes ya, karena memang Tuhan yang mengaruniakannya. Oke. Sedangkan yang kedua adalah seorang pemberita firman Tuhan. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang membaptis Yesus sendiri. Poin yang keempat, orang yang rendah hati dan selalu mencari kemuliaan Tuhan. Yang kelima, dia itu seorang nabi, bahkan di ayat 9 dikatakan lebih daripada seorang nabi. Ayat 11, orang yang besar lebih daripada siapapun. Saudara, dengan predikat yang mentereng ini, Yohanes pun tetap bisa merasa ragu. Jadi keraguan itu tidak menyerang daripada orang-orang biasa-biasa saja ya. Tetapi orang yang luar biasa hebat seperti Yohanes Pembaptis pun juga bisa diserang yang namanya keraguan. Ya. Nah, tapi orang yang begitu hebat juga bisa diragu-ragu.
seperti yang saya katakan tadi. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita harus sadar bahwa kita ini lemah. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Yang kedua, semua hamba Tuhan adalah manusia biasa. Yang lemah, termasuk juga Yohanes. Karena itu harus didukung dengan doa oleh jemaat-jemaatnya. Saudara, setiap daripada kita yang namanya manusia pasti mempunyai kelemahan, dan kelemahan itu harus didukung oleh teman-teman di sekitar yang bersekutu bersama dengan kita untuk menguatkan daripada iman kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada penyebab keraguan Yohanes ini apa ya? Satu jelas ya, dia dipenjara oleh Herodes. Karena itu saudara, ketika saudara itu menderita fisik, sama seperti Yohanes Pembaptis ini menderita fisik. Soalnya di penjara itu pasti menderita secara fisik kan ya. Hati-hatilah, karena penderitaan secara fisik itu bisa menggoyahkan kerohanian seseorang. Saudara pernah ingat kejadian Michael Schumacher ya? Seorang pembalap yang sangat hebat sekali. Tapi yang terjadi adalah dia mengalami kecelakaan. Dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang dia sudah bisa berjalan atau masih mengalami terapi. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran oleh Michael Schumacher. Dari orang yang hebat luar biasa, pembalap, tapi sekarang mungkin kesulitan untuk berjalan. Kesulitan untuk menggerakkan daripada tubuhnya. Tapi itulah yang terjadi. Saudara, ada seorang yang bernama Joni Eareckson Tada, seorang wanita yang luar biasa sekali, dan dia mengalami kelemahan fisik, menderita secara fisik. Yaitu dia waktu itu dia mau berenang, mau loncat indah, kemudian dia tanpa sadar, mungkin waktu itu agak gelap, dia latihannya malam, air kolam yang dia tempat untuk terjun indah itu, lompat indah itu tidak terisi dengan penuh. Sehingga yang terjadi adalah dia mengalami kelumpuhan dari leher ke bawah. Joni Eareckson Tada begitu sangat stres, lemah iman, marah kepada Tuhan terhadap kejadian-kejadian seperti ini. Tetapi puji Tuhannya, dia akan mengalami pemulihan. Joni Eareckson Tada bisa menjadi dosen teologi khusus tentang suffering theology. Jadi teologi penderitaan. Di university, saya nggak tahu, di Biola University atau mana gitu ya. Tapi di US University pokoknya. US Theology University. Dia bisa menjadi dosen seperti itu. Karena dalam pergumulannya dalam menghadapi penderitaan, dia tetap bisa setidaknya menggunakan yang ada. Contoh yang ketiga adalah Fanny Crosby. Seorang penulis himne yang buta. Dia bukan buta dari lahir, tetapi karena dokter salah mendiagnosa, suntik vaksin atau apa, salah mendiagnosa, sehingga dia menyerang daripada matanya, dan matanya jadi buta. Tetapi gubahan lagu daripada Fanny Crosby, itu luar biasa memberkati orang, bahkan sampai zaman sekarang ini. Lagunya yang terkenal seperti Blessed Assurance, itu luar biasa. Gitu ya. Jadi ada banyak orang yang saya ceritakan tadi, ada penderitaan secara fisik, mengalami kelemahan iman, tetapi oleh pertolongan Tuhan, malah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Poin yang kedua adalah, dia tidak mengalami pertolongan dari Kristus. Yohanes ini ya. Mungkin Yohanes Pembaptis berbulan-bulan dalam penjara, dan tidak mengalami berdoa, sudah berdoa, tapi tidak ada pertolongan. Problemnya itu berlarut-larut. Problem yang berlarut-larut memang sering melemahkan iman kita. Karena itu ingatlah, orang yang mengalami hal yang seperti itu, mengalami problem yang tidak selesai-selesai, mari kita berdoa bagi mereka, karena jangan-jangan mereka bisa mengalami kelemahan iman. 3. Pengertian yang kurang tentang Kristus. Yohanes Pembaptis menganggap Yesus itu datang untuk menghukum, karena ada membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di dalam Matius pasal 3 ayat 7,
dan ayat 10 sampai 12. Tetapi sampai sekarang, dia hanya melihat Yesus yang bersikap kasih dan lemah lembut, tak pernah menghukum. Ini sangat membingungkan daripada Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis tidak mengerti kalau Yesus pasti akan menghukum. Tapi bukan pada saat kedatangan yang pertama. Tapi pada saat second coming, Yesus datang as a judge, sebagai hakim. Kalau yang pertama kan as a savior, sebagai juru selamat. Nah, pemahaman yang kurang seperti ini membuat kekecewaan dalam diri seorang Yohanes. Dari sini kita lihat ya, kuatnya iman itu sangat dipengaruhi oleh pengertian orang tersebut terhadap firman Tuhan. Jadi kalau orang tersebut itu tidak pernah belajar firman Tuhan dengan baik, maka besar kemungkinan dia akan merasa lemah iman karena pengertiannya kurang komprehensif. Pertanyaannya, apakah saudara sudah belajar firman dengan baik? Sehingga di dalam saudara mengenal Tuhan, itu bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak salah menilai Tuhan. Nah, sekarang kita lihat cara Yohanes Pembaptis menangani keraguan-raguannya ya. Ternyata Yohanes Pembaptis bukan disimpan di dalam hati. Maksudnya kan ada orang yang ragu-ragu, maksudnya ada pertanyaan yang ganjel dalam hatinya ya, tapi tidak mau ngomong. Nah, orang yang seperti ini itu bisa rugi sendiri. Atau orang tersebut tuh malu karena dia tuh punya sesuatu yang meragukan. Atau keraguan-raguan. Malu terhadap dirinya sendiri. Sehingga pada saat keraguan-raguan itu timbul, dia mengalihkan pikiran pada hal-hal lain. Nah, ini justru sikap yang salah. Kalau hal yang salah itu tidak diakui keberadaannya, maka hal itu tidak pernah bisa dibereskan. Ini kalimat pentingnya. Kalau hal yang salah, seperti keraguan-raguan itu ya, tidak pernah diakui keberadaannya, dianggap ya sudah, tidak ada lah. Padahal ada. Maka hal itu tidak akan pernah bisa dibereskan. Nah, yang kedua, Yohanes Pembaptis itu menyampaikan keraguan-raguannya langsung kepada Yesus. Nah, ini contoh yang sangat luar biasa ya. Di mana Anda ragu-ragu, terutama dalam hal pokok-pokok iman. Anda mencari jawabannya kepada siapa? Kalau Yohanes Pembaptis memilih kepada Yesus sendiri, itu tidak berarti bahwa saudara tidak boleh menyampaikan keraguan-raguan kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan memang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara dari keraguan-keraguan tersebut. Tetapi bagaimanapun, harapan saudara haruslah diletakkan kepada Tuhan dan bukan kepada hamba Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah saudara mengalami keraguan-raguan? Mungkin tentang kitab suci adalah firman Tuhan, ya apa enggak? Karena ada banyak orang yang saya temui meragukan, loh ini tuh firman Tuhan atau bukan? Atau cuma dongeng? Atau cuma tulisan-tulisan daripada manusia biasa yang tidak bisa dipercaya, yang mengandung kesalahan. Jadi bagaimana tentang kitab suci ini? Bagaimana nih? Bagaimana saya bisa tahu dan percaya kalau kitab suci ini benar adanya dan hidup saya itu bisa saya sandarkan terhadap kitab suci ini? Atau poin yang kedua, bagaimana saya tahu kalau Yesus itu Tuhan? Kalau Yesus bukan Tuhan dan saya sembah, maka saya akan berdosa dan saya masuk neraka. Tapi sebaliknya jangan lupa, kalau memang Yesus adalah Tuhan dan engkau ternyata tidak sembah, maka sikapmu juga adalah salah dan engkau pasti juga akan masuk neraka. Jadi bagaimana jawaban yang benar tentang keilahian Yesus Kristus ini? Apakah itu penting dalam hidupmu? Terus tentang keselamatan saudara. Apakah saudara itu sudah selamat sekarang? Apakah saudara itu kalau sudah selamat, yakin keselamatan itu tetap selama-lamanya? Ataukah keselamatan itu bisa hilang? Bagaimana dengan pengampunan? Ataukah saudara itu sudah merasa diampuni? Atau pengampunan itu kan saudara terima setelah nanti akhir zaman? Terus tentang kepastian masuk surga. Jikalau Anda ditanyai orang, atau saya tanya ini sekarang pada saudara, jikalau Anda meninggal saat ini, apakah saudara memiliki keyakinan yang sungguh bahwa saudara akan masuk surga? Kalau iya, apa dasar keyakinan Anda? Kalau tidak, mengapa engkau ragu-ragu? Yang berikutnya, tentang Yesus adalah satu-satunya jalan. Apakah saudara sampai saat ini berpikir bahwa menuju ke sorga itu ada banyak jalan? Seperti ada pepatah mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Mungkin benar kalau jalan menuju Roma banyak. Tetapi apakah benar ilustrasi banyak jalan menuju Roma itu diimplementasikan kepada ada banyak jalan menuju sorga? Bagaimana dengan Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mengatakan bahwa
Yesus adalah satu-satunya jalan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bagaimana saudara menanggapi hal-hal tersebut? Apakah seseorang yang memiliki kepercayaan lain di luar daripada Yesus adalah Sang Juru Selamat, itu pasti tidak selamat? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan akan mengganggu daripada kehidupanmu. Anda perlu mendapatkan jawabannya. Jadi jangan biarkan hal itu berlarut-larut. Bereskan secepatnya. Normal seseorang mengalami keraguan. Tetapi yang tidak normal adalah orang tersebut tidak mau membereskannya. Ingat baik-baik, saya ulangi lagi. Adalah suatu kenormalan kalau seseorang itu mengalami keraguan. Tetapi menjadi tidak normal kalau orang itu tidak mencari cara untuk membereskannya. Nah, ini jawaban atas keraguan Yohanes. Di dalam ayat 4 dan 5, Yesus ini jawab. Ngutip Yesaya ya. Nah, jawaban Yesus ini seakan-akan tidak ada hubungannya dengan pertanyaan daripada Yohanes. Pertanyaannya kan gini kan. Apakah aku tuh harus menantikan orang yang lain? Ya apa enggak? Nah, jawaban Yesus ini harus dipahami sebagai orang yang memiliki latar belakang perjanjian lama. Ya, Yohanes pasti adalah hidup di dalam budaya Yahudi. Budaya Yahudi itu adalah budaya perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, Mesias itu, atau lebih tepatnya, nubuat yang menggambarkan tentang Mesias, itu digambarkan seperti ini. Yesaya 35 ayat 5 dan 6 dikatakan, pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Ada suatu mujizat gambaran yang berlimpah-limpah dilakukan. Dan ada suatu pengharapan yang luar biasa. Karena apa? Mata air di padang gurun ini kan pengharapan. Sungai di padang belantara itu juga pengharapan. Yesaya 61 ayat 1 dan 2 dikatakan gini. Roh Tuhan Allah, Yahweh Elohim, ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik untuk pada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan daripada penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan kita, untuk menghibur semua orang yang bergabung. Jadi dari sini kita lihat bahwa kedatangan Yesus Kristus dengan jawabannya orang buta melihat, orang tuli mendengar, itu menunjukkan apa? Aku itu adalah Mesias. Buktinya seperti ini. Karena kalau pengakuan tanpa bukti itu percuma. Tetapi bukti itu akan menunjukkan siapakah Yesus itu sebenarnya. Jadi bahwa Yesus melakukan mujizat-mujizat yang ia katakan di ayat 5, itu membuktikan bahwa Yesus adalah cocok dengan gambaran Mesias di dalam perjanjian lama. Karena itu kesimpulannya adalah apa? Yohanes Pembaptis tidak perlu menunggu orang lain. Karena Yesus adalah Mesias itu sendiri. Nah, di dalam ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, ayat 6 ini menunjukkan bahwa kalau kita itu ikut Yesus, pasti akan mengalami hal-hal yang mengecewakan. Contohnya ya Yohanes Pembaptis ini. Dia akhirnya beneran nggak dibebaskan dari penjara. Malah nanti meninggal dipenggal oleh Herodes. Herodes Antipas itu. Karena permintaan daripada Herodias. Herodias nyuruh Salome. Salome bilang kepada Herodes. Herodes Antipas langsung penggal daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa seperti itu? Karena Herodias itu tersinggung. Karena karena menikah dengan Herodes Antipas ini. Karena Herodias itu dulunya adalah istri dari Philip gitu ya. Jadi istri daripada anak Herodes Agung yang lain. Tapi kemudian menikah dengan Herodes Antipas, gitu ya. Ceritanya seperti itu. Jadi karena marah ditegur keberdosaannya, maka dia tuh benci sekali dengan orang yang menegur. Maka lebih baik orang yang menegur ini dieliminasi saja. Seperti di Squid Game, tembak, jebret. Tapi kalau ini dipenggal, gitu ya. Nah, saudara dari cerita ini kita lihat ya.
Kalau ada seorang yang menegur kita dengan maksud yang baik, apakah di dalam hati kita tuh yang timbul tuh apa ya? Yang timbul dalam hati kita itu apa? Apa kita tuh berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan menggunakan orang tersebut untuk menegur keberdosaan kita? Ataukah kita berkata pada diri sendiri, kakean cangkem, kebanyakan cakap ini orang-orang ini. Kebanyakan ngomong orang ini. Ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu? Grundel. Jadi ngomel gitu ya. Gak suka untuk ditegur. Nah, kembali lagi ke sini. Apakah saudara kecewa ketika mengikuti Yesus? Karena seringkali secara daging, seperti Yohanes Pembaptis, tidak ada pertolongan dan tidak dijawab doanya. Tetapi Yesus berkata, Yohanes Pembaptis itu pribadi yang lebih besar, yang luar biasa dari sepanjang manusia yang pernah hidup. Jadi semuanya ini dalam pengertian mengecewakan secara daging tidak boleh menyebabkan kita untuk berhenti mengikuti Yesus. Karena terkadang Tuhan mengizinkan peristiwa-peristiwa buruk itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk memperkuat iman kita, atau Dia mempunyai rencana yang kita tidak pernah tahu. Jadi tetap berimanlah, Tuhan tidak pernah salah dalam mengambil keputusan, karena itu percaya kepada Tuhan yang tidak pernah salah, itu adalah jangkar yang teraman dalam kita mengarungi samudra kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati.